Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kenalkan, nama saya Anggitania Musliani dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai fungi, subbab klasifikasi fungi. Sebelumnya, pernahkah kalian memakan roti? Pasti pernah dong ya. Lalu, pernahkah kalian melihat roti yang telah lama didiamkan di ruangan terbuka? Apa yang terjadi ya kira-kira pada roti tersebut? Nah, pada roti tersebut terdapat sesuatu berwarna putih kehitaman. Kira-kira apa itu ya? Nah, itu adalah fungi. Materi sebelumnya kalian sudah mempelajari protista, yaitu protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan protista mirip jamur. Lalu, kenapa ya fungi tidak dikelompokkan ke dalam protista mirip jamur? Nah, karena memiliki perbedaan, yaitu susunan selnya, siklus hidupnya, dan reproduksinya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Apakah kedua gambar tersebut fungi yang sama? Jelas tidak ya, karena dari strukturnya saja sudah terlihat sangat berbeda. Oleh karena itu, fungi diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Kalian tahu tidak? Tempe, tapai, kecap, oncom yang kita makan, itu proses pembuatannya memanfaatkan fungi loh. Wah, fungi sangat banyak manfaatnya ya untuk kehidupan. Bisa dimanfaatkan sebagai proses pembuatan bahan makanan. Namun, ada juga loh fungi yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia, yaitu penyakit panu, atau penyakit kutu air dan penyakit lainnya. Oleh karena itu, kita harus memahami materi mengenai kingdom fungi. Sebelum membahas mengenai klasifikasi fungi, kita bahas dulu mengenai karakteristik fungi. Fungi tubuhnya ada yang multiseluler dan uniseluler. Apa sih multiseluler? Multiseluler artinya tubuhnya memiliki banyak sel. Sedangkan uniseluler artinya tubuh fungi tersebut hanya terdiri dari satu sel fungi dibedakan menjadi dua, yaitu mikroskopik dan makroskopik. Fungi memiliki hifa atau benang-benang halus dan miselium, kumpulan dari hifa. Fungi ini bersifat heterotrof, artinya tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Berbeda dengan autotrof. Autotrof bisa memproduksi makanannya sendiri seperti tumbuhan karena memiliki klorofil. Nah, hal ini juga membuat fungi tidak dikelompokkan ke dalam kingdom Plantae. Lalu, bagaimana ya fungi mendapatkan makanannya? Nah, fungi mendapatkan makanannya dengan cara mengambil makanan atau nutrisi dari lingkungan sekitarnya dengan cara penyerapan. Cara mendapatkan makanannya baik secara saprofit atau parasit. Apa itu saprofit? Saprofit itu fungi yang hidup dengan cara menyerap makanan dari organisme yang telah mati. Dan apa itu parasit? Parasit artinya fungi yang menyerap makanan dari organisme yang ditumpanginya. Reproduksi fungi ini secara seksual dan aseksual. Mari kita bahas mengenai klasifikasi fungi. Fungi diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Diotromycota. Yuk bahas satu persatu. Yang pertama ada Zygomicota. Zygomicota merupakan kelompok jamur yang hidup di tempat lembab, memiliki hifa bercabang dan tidak bersekat. Dinding sel tersusun dari zat kitin, reproduksi secara seksual menggunakan zigospora dan aseksual menggunakan spora vegetatif. Struktur tubuh Zygomicota terdiri dari stolon, rhizoid, sporangiofor, sporangium. Contoh Zygomicota yaitu Rhizopus oryzae. Apakah kalian pernah memakan tempe? Nah, jamur yang berperan dalam proses pembuatan tempe yaitu Rhizopus oryzae. Contoh lain yaitu Rhizopus stolonifer. Nah, Rhizopus stolonifer ini merupakan jamur yang bisa tumbuh pada roti yang basi. Selanjutnya, Ascomycota. Ascomycota memiliki hifa bersekat dan berinti banyak, bersifat uniseluler atau multiseluler. Cara hidupnya ada yang saprofit dan ada juga yang parasit. Menghasilkan spora dalam askus atau askospora. Reproduksi secara seksual menghasilkan spora yang disebut askospora dan aseksual menghasilkan conidia. Contoh dari Ascomycota yaitu Penicillium notatum. Jamur ini berperan dalam menghasilkan antibiotik. Contoh lain yaitu Aspergillus wenti. Nah, jamur ini berperan dalam pembuatan kecap. Selanjutnya yaitu Basidiomycota. Basidiomycota memiliki badan buah yang disebut basidiokarp. Struktur tubuh multiseluler dan biasanya makroskopis. Hifanya bersekat.
umumnya hidup sebagai saprofit. Reproduksi secara seksual menggunakan basidiospora dan aseksual menggunakan konidiospora. Berikut adalah struktur tubuh dari Basidiomycota. Contoh Basidiomycota yaitu Volvariella volvaceae, jamur merang. Contoh selanjutnya yaitu Pleurotus sp, jamur tiram, dan Auricularia polytricha yaitu jamur kuping. Jamur-jamur tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan. Terakhir yaitu Deuteromycota. Deuteromycota memiliki hifa bersekat, dinding sel dari zat kitin, berukuran mikroskopis, hidup sebagai saprofit atau parasit. Beberapa anggotanya ada yang parasit pada tubuh manusia dan hewan. Reproduksi secara aseksual menggunakan konidiospora dan seksualnya belum diketahui sehingga dikenal sebagai cendawan tidak sempurna. Contoh Deuteromycota yaitu Tinea versicolor. Jamur ini mengakibatkan penyakit panu pada manusia. Contoh lain yaitu Epidermophyton flocosum. Jamur ini dapat mengakibatkan penyakit kutu air pada manusia. Berikut adalah tabel perbedaan klasifikasi fungi. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran. Semoga bermanfaat ya.